Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang terpenting dari Puskesos SLRT adalah sistem online yang dipergunakan oleh para fasilitator, di mana fasilitator dibekali sistem online 6 SLRT yang sifatnya mobile, menggunakan smartphone dengan operating system menggunakan Android. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa saja data-data yang tercover di dalam sistem online 6 SLRT ini yang biasa tersematkan dalam handphone atau smartphone para fasilitator. Langkah pertama adalah kita membuka Play Store. Kita klik Play Store, ya, kita buka, kemudian di bagian telusuri kita ketik 6 SLRT. Oke, setelah kita ketik 6 SLRT, kemudian kita search, kita cari. Di sini banyak yang terkait dengan aplikasi-aplikasi 6, ya. Ada 6 SLRT, ada 6 Droid, ada 6 Dataku, ya. Ada SLRT dan banyak lagi yang lain. Kita fokus ke yang nomor 1, 6 SLRT, ya. Yang paling atas, kemudian kita install. Muatannya kecil, hanya 6,62 MB. Dia cepat sekali untuk menginstal. Setelah terinstall, kita coba buka. Tampilan pertama, dia akan muncul untuk mengizinkan 6 SLRT melakukan pengelolaan panggilan telepon. Kita klik izinkan, kemudian mengambil gambar dan merekam video kita izinkan juga. Kemudian izinkan 6 SLRT mengakses lokasi perangkat. Ini tolong klik yang izinkan hanya saat digunakan. Kemudian ada lagi untuk mengakses foto dan video. Setelah itu kita dihadapkan oleh tampilan seperti ini, ya. Ada di situ tertulis server, username, dan password. Karena kita bukan fasilitator, tentu kita tidak tahu username dan password yang harus diisikan. Tetapi kita bisa melakukannya untuk sekedar uji coba. Kita klik server. Setelah muncul, maka ada 4 pilihan: uji coba, pendataan, ya. Ada pendataan, ada deploy lokal, ada deploy TA. Jadi kita pilih yang uji coba. Oke. Kemudian username ini harus kita isi sama dengan ketik huruf kecil semua, uji coba. Ya. Oke, sudah. Kemudian password kita ketik juga uji coba. Huruf kecil semua disambung, ya. Nah, ini kita coba lihat lagi ketikannya seperti ini. Kemudian kita klik ingat saya, supaya pada saat kita buka shortcut yang terkait dengan SLRT ini, 6 SLRT, dia langsung terbuka di bagian yang akan kita lihat berikut ini. Tampilan ini kebetulan contohnya yang digunakan adalah 6 atau sistem layanan dan rujukan terpadu wilayah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal, ya, Kecamatan Rantobaek, Desa Hutan Nauli. Ini sebagai untuk pembelajaran saja. Di dalamnya ada daftar laporan, ini, ya, dengan nama-namanya. Oke. Kemudian ada buat laporan, ya. Kita tinggal klik data terlapor, ya.
data terlapor, nama kepala rumah tangga, individu, NIK terlapor, KK terlapor, ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Bahkan tempat tinggalnya pun bisa diklik untuk menentukan koordinat. Jadi presisi dia selisih hanya 2-3 meter dari posisi di mana kita mengklik posisi melalui Google Map. Kemudian wilayah penugasan, nah ini kebetulan pendamping fasilitator yang digunakan sebagai uji coba ini fasilitator yang berdomisili di Sumatera Utara, Mandailing Natal, Rantau Baik di Desa Hutan Nauli, Poskesos ya. Poskesos. Kemudian kalau kita mau tahu info program apa yang ada pada level kabupaten, kemudian juga provinsi, dan juga program-program nasional yang terhubung yang bisa dirujuk melalui 6 SLRT di wilayah tersebut. Jadi karena ini contohnya adalah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal, maka di desa tersebut ada kegiatan yang bisa dihubungkan, yaitu program yang terkait dengan program kesehatan, menyediakan alat bantu dengar ya. Ini belum tentu sama di desa-desa lain, apakah mereka punya kegiatan yang bisa dilingkan dengan 6 SLRT. Kebetulan di desa ini ada bantuan alat bantu dengar. Masuk pada wilayah kabupaten, tentu dalam hal ini adalah Kabupaten Mandailing Natal. Itu dia menyediakan juga layanan terkait dengan administrasi kependudukan yang menyediakan pengurusan akte kelahiran. Kemudian masih di program Kabupaten Mandailing Natal juga ada di bidang pendidikan menyediakan alat tulis gratis ya. Kemudian program masih skop Kabupaten Mandailing Natal, bidang sosial ekonomi, dia juga menyediakan bantuan sosial. Kemudian masih di skop Kabupaten ada program pangan yang ini bantuan pangan non tunai. Jadi ini menjadi tanggung jawab rujukannya di level kabupaten. Kemudian ada di tingkat kabupaten juga layanan kesehatan di bidang kesehatan dengan BPJS-nya. Kemudian juga di administrasi kependudukan di tingkat kabupaten itu ada kartu keluarga, pembuatan kartu keluarga. Surat kematian di kabupaten, ada surat nikah dari kabupaten. Nah, pada level provinsi itu ada mereka menyelenggarakan Sembako Sumatera Utara. Selain program-program yang ada di daerah tersebut, ada juga program nasional yang berlaku di semua provinsi, kabupaten, kota, dan juga seluruh masyarakat. Program apa saja untuk bidang sosial dan ekonomi? Ini berlaku secara nasional. Ada yang disebut dengan ASPDB, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, ya. Kemudian secara nasional juga di bidang sosial dan ekonomi ada asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT. Kemudian secara nasional di bidang sosial ekonomi juga ada bantuan sosial tunai atau BST. Kemudian ada lagi secara nasional di bidang perumahan bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian secara nasional di bidang pendidikan ada bidik misi. Jadi kesimpulannya SLRT itu merambah tidak hanya pada bidang sosial, tapi bidang-bidang lain yang lintas sektor. Baik pendidikan melalui Dinas Pendidikan atau Program Nasional Pendidikan, juga ada secara nasional di bidang perumahan, ini ada bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian secara nasional juga ada program bidik misi. Kemudian ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, ini skala nasional. Semua provinsi, semua kabupaten pasti link ke program nasional tersebut. Kecuali program-program lokal ya, baik program di provinsi, kabupaten, ini setiap wilayah tentu akan berbeda-beda. Di dalamnya juga kita diberikan materi BIMTEK ya, ini yang bisa kita
kita baca ya, melalui sistem ini yang ada di Android. Kita coba buka. Nah, ini materi-materi yang bisa dibaca kapan saja oleh fasilitator. Sekilas untuk kita mengenal 6 SLRT dalam sistem dengan operating sistemnya Android. Jadi informasi sekilas tentang 6 SLRT yang bisa teman-teman pelajari ya, yang terutama adalah mendownload dulu program atau aplikasi 6 SLRT. Apabila menggunakan Android, dia ada di Play Store ya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.